Materi Sistem Informasi Keperawatan, dosen pengampu Jilid ORS Kepdapkes. Perkenalkan, nama saya Regita Ditya Rajulatisang, NIM 2214201149, kelas 4 semester 3 dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan, Program Studi Ilmu Keperawatan. Pembahasan pertama, pengertian sistem informasi keperawatan. Yang kedua, konsep sistem informasi keperawatan. Yang ketiga, manfaat sistem informasi keperawatan. Yang keempat, keuntungan dan kerugian sistem informasi keperawatan. Dan yang terakhir, contoh dalam sistem informasi keperawatan. Pembahasan yang pertama, pengertian sistem informasi keperawatan. Sistem informasi adalah suatu sistem yang mempertemukan kebutuhan, pengelolaan, transaksi harian, dan akan mendukung fungsi operasional organisasi untuk dapat menyediakan laporan yang diperlukan oleh pihak terkait, serta merupakan suatu sistem yang tujuannya menghasilkan suatu informasi. Sistem informasi merupakan sebuah alat atau sarana yang bertujuan untuk mengolah data menjadi informasi yang dapat dimanfaatkan oleh pengambilan keputusan. Sistem informasi juga dapat diartikan sebagai sebuah media untuk membagikan dan menyebarluaskan informasi kepada pengguna informasi secara cepat dan tepat. Sistem informasi keperawatan adalah kombinasi ilmu komputer, ilmu informasi, dan ilmu keperawatan yang disusun untuk memudahkan manajemen dan proses pengambilan informasi dan pengetahuan yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan asuhan keperawatan. Pembahasan kedua, konsep sistem informasi keperawatan. Sistem informasi kesehatan atau SIK adalah bagian dari sistem kesehatan yang merupakan aplikasi terintegrasi yang mampu mengolah data dan informasi publik dalam masyarakat, pemerintah, dan swasta di seluruh tingkat pemerintah secara sistematis untuk mendukung pembangunan kesehatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan. Data kesehatan terdiri atas rutin dan non-rutin. Data rutin harus dikumpulkan secara teratur oleh penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan, instansi pemerintah daerah, dan instansi pemerintah melalui pencatatan dan pelaporan atau dengan cara lain. Data non-rutin dikumpulkan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan prioritas pembangunan kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Data non-rutin terdiri atas data khusus dan data luar biasa. Data faktor risiko, lingkungan, dan lainnya yang mendukung program pembangunan kesehatan. Pembahasan yang ketiga, manfaat sistem informasi keperawatan. Dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, maka sangat dimungkinkan bagi perawat untuk memiliki sistem pendokumentasian asuhan keperawatan yang lebih baik. Metode pendokumentasian asuhan keperawatan saat sudah mulai menunjukkan perkembangan dari yang sebelumnya manual bergeser ke arah komputerisasi. Metode dokumentasian tersebut dengan menggunakan sistem informasi manajemen berbasis komputer tidak hanya bermanfaat dalam pendokumentasian asuhan keperawatan, namun juga dapat menjadi pendukung pedoman bagi pengambilan kebijakan atau pengambilan keputusan di keperawatan. Pembahasan yang keempat, keuntungan dan kerugian sistem informasi keperawatan.
Keuntungan yang pertama, sistem informasi asuhan keperawatan lebih efisien dan produktivitas. Yang kedua, dengan sistem dokumentasi yang berbasis komputer, pengumpulan data dapat dilaksanakan secara cepat dan lengkap. Yang ketiga, data yang telah disimpan juga lebih efektif dan dapat menjadi sumber dari penelitian. Yang keempat, dapat melihat kelajuan dari edukasi ke pasien. Kerugian yang pertama, sistem informasi manajemen keperawatan sampai saat ini juga masih sangat minim di rumah sakit. Yang kedua, komponen-komponen yang ada dalam sistem informasi yang dibutuhkan dalam keperawatan masih banyak kelemahannya. Yang ketiga, kekhawatiran hilangnya data dalam suatu hard disk. Yang keempat, memutuskan untuk menetapkan sistem informasi manajemen berbasis komputer ke dalam sistem praktek keperawatan di Indonesia tidak terlalu mudah. Pembahasan yang terakhir, contoh dalam sistem informasi keperawatan, aplikasi Smart Card dalam dunia kesehatan. Aplikasi sistem Smart Card di Indonesia sudah dilakukan. Hal ini terlihat pada berbagai aktivitas sehari-hari, khususnya aktivitas berbisnis. Banyak orang memakai Smart Card untuk berbagai kebutuhan sosial dengan berbagai aplikasi yang ditawarkan oleh penyedia jasa tersebut. Misalnya dunia perbankan, bidang pendidikan juga tidak mau ketinggalan dalam berangka lebih meningkatkan pelayanan kepada peserta didik. Beberapa perguruan tinggi negeri dan swasta terkemuka sudah melancong pemakaian smart card ini. Pemakaian smart card di Indonesia pada bidang kesehatan masih sangat terbatas. Kita masuk pada kesimpulan. Sistem informasi merupakan kesimpulan sumber daya yang berguna bagi menghasilkan informasi dan fungsi organisasi. Kualitas informasi sangat dipengaruhi atau ditentukan 3 hal, yaitu relevan, akurat, dan tepat waktu. Kelebihan sistem informasi manajemen salah satunya adalah membuat dokumentasi keperawatan menjadi lebih efisien dan produktif, sedangkan kelemahannya adalah dapat memberi dampak terhadap lingkungan sosial. Smart Card merupakan salah satu aplikasi teknologi informasi yang paling dinikmati di masa mendatang pada berbagai bidang kehidupan, khususnya bidang kesehatan. Selain mempunyai fungsi menyimpan, transfer, dan mengolah data dengan akurat, ia juga mempunyai sisi praktis dan efisiens sehingga dapat dibawa kemana-mana. Smart Card juga didukung sebuah sistem yang dapat menjamin keamanan dari data di dalamnya. Pemakaian Smart Card di Indonesia masih sangat terbatas.